Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah intuisimu dalam waktu dekat. Apa ya kira-kira? Aku juga belum tahu siapa. Mungkin ini kurang lebih seperti apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi itu tuh kamu tuh sebenarnya udah tahu di intuisi kamu tuh udah kepikiran apa. Nah mungkin apa yang kamu pikirkan dan bayangkan di intuisi kamu itu akan terjadi kedepannya, bisa juga dalam waktu dekat gitu guys ya. Oke, ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Ini bisa terkait sama seseorang, tentang kehidupan kamu, karir, apapun ya, in general. Kita mulai. Intuisimu dalam waktu dekat. Apa ya? Ini decknya gini banget ya, gambarnya membingungkan nih bacanya nih. Ya, bismillah, semoga lah ya. Intuisimu dalam waktu dekat, apa yang akan terjadi mungkin ya. Bisa jadi ada sebuah pertemuan dengan seseorang yang energinya tuh jauh dari kamu, entah kalian LDRan, entah memang lagi menjauh atau kayak lagi nggak komunikasi. Ini bisa seseorang yang punya masalah sama kamu terus menjauh, atau bisa juga ya nggak semuanya punya masalah sama kamu gitu, emang kayak berjauhan aja atau energinya belum terlalu dekat. Sebagian tuh ada yang orang baru, tapi sebagian ada yang udah lama kenal gitu, jadi orang baru terus akhirnya ketemu sama kamu ya. Tapi itu kayak sedikit sih yang orang baru ya. Bisa aja ada orang baru ngajakin kamu ketemu gitu ya. Dalam waktu dekatnya tuh kapan ya kak? Versi dekatnya mungkin bisa yang beberapa minggu, bisa yang sebulanan, itu kan cukup dekat ya. Kak mau cepet, nggak mau yang lama, ya udah. Manifestasi ke semesta ya, jangan ke aku ya. Kalau aku doain kalian banyak banget nih, ribuan orang yang nonton. Nah, intuisi kamu dalam waktu dekat, aku ngelihatnya kalian udah bisa lebih tenang nih. Kalian banyak waktu buat istirahat, me time, dan udah lebih tenang, udah bisa lebih menenangkan diri. Beberapa ada yang kenal orang baru, ada yang berkenalan, atau ada yang punya hubungan baru. Tapi aku lihatnya lebih banyak orang baru sih, kayak baru kenal gitu ya. Nggak semuanya pasangan baru, nggak juga, tapi lebih ke orang baru. Dan beberapa tuh ada yang berbunga-bunga. Mungkin kamu sama dia energinya sama nih, sama-sama tertarik dan berbunga-bunga aku lihat. Kamu juga udah bisa mencoba membuka diri atau terbuka ke orang baru itu, open, atau kamu bisa sharing cerita tentang diri kamu. Dan beberapa ada yang kalian nih ya, kalau dalam keuangan akhir-akhir ini tuh kayak lagi hemat-hematnya. Ada beberapa barang incaran yang kamu pengen banget, tapi kayak ntar aja atau sekarang ya pengen belinya. Tapi tuh kamu nggak bisa lepas dari apa yang kamu inginkan itu, kayak pengen banget gitu ya. Kamu udah tahu sifat toksik kamu yang kayak kira-kira ini tuh shopping terus, belanja terus, check out ini, check out itu, tapi pengen banget, seakan kamu ngerasanya tuh semuanya butuh, padahal emang lapar mata aja ya kan, emang ini aja lagi pengen belanja terus ya. Ini tadi udah aku baca belum sih? Belum ya. Ini udah. Oh ya, oke. Intuisi kamu dalam waktu dekat, sesuatu yang kamu udah kerjakan beberapa lumayan lama, ini bakalan kelihatan ada hasilnya katanya. Ada sesuatu yang berkembang aku lihat. Ya, beberapa kalian yang mungkin ya ada yang lagi membuka hati atau membuka diri, terus punya banyak option. Ini beberapa ada yang berkembang nanti hubungannya. Ada yang bisa kamu prediksi, wah ini bakal jadi ini nih potensial pasangan kamu nih gitu ya. Tapi ada juga nih kayak energi third party nih. Apa kalau energi third party? Kalau energi third party masa bisa juga sih, kayak hubungannya tuh kayak sama
apa sih sama third party kamu, mungkin kelihatan kayak ada sebuah perkembangan. Tapi selain perkembangan ada beban juga nih aku ngerasanya. Aku ngebacanya. Entah kenapa third party aku ngebacanya ada sebuah beban yang dirasain. Walaupun tadi kartunya aku lihat cukup bagus sih, tapi intuisi aku berkata ada sebuah beban, sesuatu yang berat sebenarnya. Dan dalam waktu dekat banyak hal yang bikin kamu marah-marah, emosi gitu ya. Lama-lama kamu menjauh nih dari hal-hal toksik dan negatif yang bikin kamu marah, kesel. Kamu udah tahu nih, kok aku kayak marah-marah terus, kesel terus, kenapa ya? Oh ternyata nih karena si A, si B, si C. Oh ternyata nih karena hal-hal ini. Akhirnya kamu udah pinter, udah cerdas ya, udah tahu apa aja, akhirnya bisa menfilter. Akhirnya kamu menarik diri dari hal-hal yang bikin kamu emosi itu. Bisa seseorang, bisa sesuatu. Dalam waktu dekat, kamu tuh bakalan dicari-cari banyak orang tuh bakal kepoin kamu, ini bisa lawan jenis atau enggak. Orang-orang kepoin kamu karena mereka tertarik, terus kamu banyak diamnya, kamu susah dicari. Ada sih beberapa yang memang membutuhkan kamu, butuh bantuan bisa, atau beberapa ya emang pengen kenal kamu lebih dekat. Intinya banyak orang yang cari-cari kamu nih, cie-cie. Bukan cari karena punya utang ya kak, enggak dong ya. Dan dalam waktu dekat kalian tuh lagi butuh pencerahan banget. Nggak tahu nih cari pencerahannya di mana, bisa tanya-tanya teman, advice, tanya-tanya keluarga, orang tua atau orang yang kamu percaya yang lebih berpengalaman, atau ya sesimpel lihat-lihat tarot di YouTube ya. Kenapa cari pencerahan? Karena kamu ngerasa ada sebuah kecocokan dengan seseorang, atau ada sebuah harapan-harapan yang kamu pengen hal itu terjadi. Ada sesuatu yang kamu lagi kepoin, makanya kamu cari pencerahan. Dan ada juga nih dari kalian yang kepoin seseorang, entah orang itu ngilang atau emang kamu lagi kepo aja sama dia, jadi kamu cari-cari tahu tentang orang ini di berbagai sosial media mungkin. Dalam waktu dekat hati-hati nih, kalau kamu nggak bisa mengkontrol emosional kamu, ini bakalan ada salah paham atau konflik-konflik kecil dengan seseorang yang kamu suka, kamu sayang. Hati-hati deh, tapi bisa juga konfliknya itu dengan orang rumah, sama keluarga. Atau bisa juga tentang urusan rumah nih ya konfliknya. Dan buat kalian yang udah punya pasangan atau dekat sama seseorang, ini bakalan dibayang-bayangi pihak lain ya, entah kamu lagi dekat sama seseorang tapi kamu ngerasa dia dekat sama yang lainnya juga, atau kamu dekat sama seseorang tapi kamu ngerasa kamu cuma second choice, cuma ya salah satu dari optionnya aja. Nah ini nih ada bayang-bayang orang ketiga atau pihak lain. Aku lihatnya kamu lebih berani sih, kamu tahu nih sesuatu nih banyak hambatannya, tapi aku lihatnya kamu lebih berani menghadapi. Ya nggak apa-apa, ada hambatan, aku maju terus gitu ya, keren, aku support ya. Coba kita lihat lagi ya, intuisi kamu dalam waktu dekat. Dari hasil pencerahan kamu nih ini apa bisa, akhirnya kamu tahu kan ya hal-hal buruk negatif apa, akhirnya kamu memberi batasan sama hal-hal itu. Memberi batasan demi ketenangan jiwa ya, ketenangan batin kamu, demi ketenangan pikiran ya kak, biar berkurang overthinkingnya ya. Beberapa dari kalian udah lebih terbuka, membuka diri, lebih ke pasrah sih aku lihatnya. Ada dalam waktu dekat sesuatu yang kamu pelajari, ini pelajari bisa tentang seseorang, atau kamu pengen lebih dalam lagi mengenai sesuatu. Nah, ini bakal ada seseorang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hadir. Bisa orang lama, bisa orang baru ya. Ya, kamu juga. Tapi kamu agak-agak cuek nih sama sesuatu yang hadir nanti. Kenapa nih ya? Apa punya masalah atau kamu nggak suka sama orang itu? Dan beberapa dari kalian ada yang sedih karena seseorang menjauh, atau bisa jadi kalian yang menjauh dari seseorang. Dan orang itu tuh sedih banget sepeninggalan kalian. Iya. Kalian tuh menjauh, tapi sebenarnya ada sesuatu yang kalian rasain, tapi kalian gak jujur sama orang itu. Nah, kenapa nih? Tuh, masih ada ini aura-aura emosi-emosi ke depannya nanti.
intuisi kamu dalam waktu dekat. Nanti bakalan ada pembicaraan nih sama seseorang atau bakalan ada sebuah diskusi. Ya, atau bisa juga bakalan ada pertemuan dengan circle kamu, dengan seseorang, itu bakalan ada yang kalian bahas nih aku lihat. Bisa jadi itu sesuatu yang cukup serius bahasannya ya, bukan hahihi semata, tapi mungkin sesuatu kayak pekerjaan, bisnis, atau sesuatu yang penting buat kamu dan orang itu. Bahkan ada keberuntungan yang hadir nanti. Ini terkait tentang orang banyak. Bisa jadi orang-orang itu yang memberikan keberuntungan atau pertemuan kamu dengan seseorang memberi manfaat buat kamu. Nah, di sini ada sebuah kedamaian yang kamu rasakan juga. Pertemuan kamu dengan seseorang bisa memberikan kedamaian buat kamu. Di situ ada happiness aku lihat. Hidup kamu lebih terasa fulfillment ke depannya, lebih merasa konten. Ya, walaupun kadang adalah rasa hati kamu tuh kayak nggak enak, tapi ngerasa udah kayak nggak terlalu hampa banget lah gitu ya. Dalam waktu dekat aku lihatnya kamu bisa lebih sabar dan ini ada sesuatu yang konsisten yang kamu lakuin terus. Kelihatan kamu tuh kayak lagi rajin-rajinnya, lagi semangat-semangatnya mungkin juga ya. Atau ada seseorang mungkin yang pengen ketemu sama kamu membicarakan sesuatu hal. Bakalan ada peluang dan kesempatan yang hadir. Tuh, keberuntungan lagi tuh. Bisa untuk keluarga, bisa buat kamu, atau ya itu datang dari keluarga kamu bisa sih. Akhir-akhir ini dalam waktu dekat energi kamu tuh lagi pengen banget ada yang memperhatikan, ada yang perhatian sama kamu. Dan dalam waktu dekat kamu banyak reflection sih, banyak introspeksi aku lihatnya. Ada harapan-harapan yang kamu manifestasikan nih, tapi aku lihatnya, aku takutnya dalam waktu dekat ada seseorang yang semena-mena sama kamu, seenak-enaknya. Ya, jadi hati-hati ketika ada seseorang yang seenak-enaknya nanti, kamu harus bisa self-love ya, menjaga diri gitu, jangan mau diperlakukan seenak-enaknya sama seseorang. Dan mungkin dalam waktu dekat ada seseorang yang bakal ngejudge kamu negatif kali ya kalau ngejudge. Jadi kalau memang itu nggak sesuai dengan fakta, kamu bisa klarifikasi juga ya. Ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kamu harus lakuin itu. Sesuatu yang menjadi tanggung jawab itu kayaknya bikin kamu stres, bikin kamu pusing, kamu ngerasa berat juga jalaninnya. Jadi di sini ada kebimbangan nanti. Kamu mau melanjutkan tanggung jawab itu, pekerjaan itu, atau kamu sampai di situ aja, ya. Kita lihat lagi. Intuisi kamu dalam waktu dekat. Ada nih dari kalian yang menjaga batasan itu tuh sebenarnya perasaan kalian tuh lagi nggak baik-baik aja. Tapi aku juga ngerasa ada seseorang di sana yang gak baik-baik aja. Karena kamu cuek sama dia. Karena kamu diamin dia. Kalian diam-diaman sih. Orang ini juga sebenarnya gak baik-baik aja. Tapi menutupi perasaannya kayak dia gak terjadi apa-apa gitu ya. Beberapa kalian mungkin bakalan ada yang liburan. Pergi ke suatu tempat. Kemana kah? Aku lihatnya dalam waktu dekat kalian tuh udah bisa ini ya, memfilter apa aja yang pantas dibicarakan, apa aja yang menurut kamu gak usah diomongin lah gitu. Jadi kamu udah bisa nih, hal-hal penting kamu omongin, hal-hal yang gak penting, hal-hal toksik yang bakalan cuma bakalan jadi konten, kamu tuh gak bakal kamu omongin. Kamu udah bisa menjaga mulut kamu untuk hal-hal yang gak baik ya. Ada suatu tujuan yang kamu yakin banget mau lakuin itu. Kamu tuh udah pengen banget lakuin itu, udah lama banget kamu inginkan, itu bisa terjadi. Karena memang kamu fokusnya ke situ, kamu manifestasi ke hal itu. Ada sesuatu yang berkembang nantinya. Atau hati-hati juga, sesuatu yang kamu mau lakuin itu sebenarnya kayak udah dilirik-lirik kompetitor atau saingan kamu sebenarnya. Bakalan ada seseorang yang kasih kabar nih. Tapi aku takut banget ketika dia kasih kabar nanti dia pergi lagi. Kayak hi doang, say hi, terus kamu baper, kamu nunggu-nunggu balasan dari dia lagi,
action apa yang akan dilakukan ke kamu, tapi akhirnya dia pergi lagi. Aku takutnya kamu keburu baper sih nantinya. Jadi ketika ada seseorang yang datang, kamu cari tahu dulu dia maksudnya apa nih, ya. Jangan terlalu dibawa perasaan banget. Dalam waktu dekat, kamu ngerasa stuck. Satu hal nih, ada satu hal yang kamu ngerasa stuck dan di situ-situ aja. Akhirnya kulihatnya kamu lebih cuek ke sekitar, atau kamu ada cuek nih ke seseorang. Ada seseorang yang nunggu-nunggu kamu, kayak caper cari perhatian, tapi kamu fokus ke diri kamu sendiri, terutama kalau kalian itu feminin. Mungkin ya dari kalian itu lagi memperhatikan orang lain atau hubungan orang lain dengan pasangannya, ya. Bisa karena kamu kesel banget ya memperhatikan hubungan orang lain, jadi kamu kayak udahlah, nggak mau tahu lagi tentang orang itu. Beberapa udah bisa mengendalikan rasa emosi. Banyak hal nih sebenarnya yang bikin kamu emosi, tapi kamu udahlah, nggak mau dipikirin. Emosi-emosi kamu malah kamu jadikan senyuman, kayak kamu senyumin aja itu hal-hal yang bikin kamu marah. Udah nggak mau ketarik energi-energi negatif ya kayaknya. Ada seseorang nih yang ngajak kamu, ada seseorang nanti yang bakal ngajak kamu diskusi atau ngobrol tentang pekerjaan, bisa nih, tentang bisnis yang berhubungan sama materi. Energinya sebenarnya baik sih, cuma kayaknya nggak terlalu cocok aja gitu. Pandangan kamu sama dia tuh kayak beda aja, nggak klik banget lah sama orang ini, ya. Dan aku lihat dalam waktu dekat ada seseorang yang nunggu-nunggu kamu nih, kayak kamu cuek sama dia, tapi sebenarnya dia tuh nungguin kamu, ya. Dia ngeliat kayak kamu sibuk, kamu kayak udah nggak mau ngobrol sama orang ini, kamu kayak udah pengen move on, atau sebenarnya kamu udah move on dari dia. Orang ini nih kayak memperhatikan kamu dari jauh, entah menunggu atau kayak menunggu kamu melakukan sesuatu buat dia. Tuh, beberapa dari kalian ada yang lagi menginginkan sesuatu, ada yang memanifestasi, mendoakan sesuatu di sini. Sesuatu yang kayak kamu pengen berubah, pengen transformasi, sesuatu yang menurut kamu tuh, wish kamu tuh bisa nggak sih nih aku terwujud. Nah, itu tuh bisa terwujud, atau ya mungkin takes time ya, perlu waktu, tapi kamu tuh udah mencoba memanifestasi itu terus. Ada sesuatu yang cerah yang bakalan hadir nih. Setelah kegelapan ini bakalan ada cahaya nih nanti yang datang. Kamu lebih bijak, lebih happy, lebih banyak lah hal-hal yang bisa bikin kamu tersenyum. Walaupun ya banyak hal-hal yang bikin kamu emosi, tapi aku ngerasanya kamu tuh udah bisa mengontrol. Jadi dilihatnya ini kayak ada hal yang bikin kamu marah, emosi, ya kamu senyumin aja. Karena ya mungkin ya udah belajar dari pengalaman, ngapain lah emosi-emosi, capek ya kan. Akan selalu ada hal-hal dan orang-orang yang pasti bikin kita kesel. Tapi kamu udah bisa sih mengontrol perasaan emosional kamu. Dalam waktu dekat, kamu itu lebih peduli sama diri kamu. Kamu lebih suka merawat diri, self-love, self-care, ya, melakukan perawatan ini tuh skincarean. Dan beberapa orang melihat kamu tuh lebih cantik, lebih tampan. Karena kayak beda aja gitu. Dari packaging dan inner beauty mungkin beda buat mereka yang lihat kamu di real life ya, bukan cuma foto-foto semata. Kamu udah mulai cuek sama hal-hal yang bikin kamu kesel, apalagi sama orang-orang yang kamu ngerasa nih orang ini nggak berubah-berubah ya dari dulu gitu. Kenapa kayak gitu ya? Nah, untuk kalian yang bisa lebih hemat lagi sebenarnya nih, kalian tuh udah itu bisa dibilang lebih rich, lebih tajir. Lebih kaya, lebih tajir ya kak. Jauhin orang-orang yang membawa dampak negatif, kayak orang yang suka pinjam uang, orang yang cari cuma ada maunya aja, orang-orang yang kayak take benefit kayak mau ada maunya aja, cuma ambil manfaatnya doang dari kamu. Itu
jauhin. Kalau kamu menjauh dari orang-orang itu, kamu bisa menjadi lebih tajir, ya. Ya kalau mereka selalu cari masalah ya dalam hal keuangan, kalau kamu jauh, ya ibaratnya kamu kerja buat diri kamu sendiri, manfaatnya buat keluarga ya, bukan buat orang-orang yang kayak friends for benefit ya, cari-cari keuntungan semata. Itu dijauhin ya. Cari teman yang baru, walaupun teman baru juga sulit sih sebenarnya yang baik. Pokoknya carilah yang sama-sama bermanfaat, sama-sama menjadikan kamu lebih baik, sama-sama yang bisa menambah value masing-masing gitu ya. Jangan kamunya doang yang diambil manfaat, tapi dianya nggak ada bagus-bagusnya gitu. Bye fake friends ya. Oke, dalam waktu dekat kamu akan bukan dihantui ghost ya. Lebih ke ini ya, ada seseorang yang menghantui pikiran kamu, entah dia datang muncul terus ke pikiran kamu, atau dia flirting dan menggoda kamu, atau bisa juga orang ini yang malah dihantui sama kamu. Kamu tuh selalu datang di pikirannya terus menerus, kayak entah seseorang dari masa lalu yang belum move on, atau kamunya aja lagi kepikiran seseorang, bisa orang lama atau orang baru ya. Nah, kamu agak menutup diri nih. Kamu menutup diri dari siapapun yang bikin kamu marah tuh. Dan kamu kayak udah bisa tegas, udahlah aku sendiri aja, aku udah males nih dekat sama orang-orang yang toksik, yang negatif. Ya. Tuh, soal intuisi nih kelihatan. Intuisi kamu tuh lebih tajam lagi ke depannya nih. Ada orang yang dekat, kamu udah tahu dia mau ngapain, maksudnya apa, tujuannya apa. Intuisi kamu ini udah bisa mencerna atau membaca ya what will happen to you in the future ya. Nah kan kamu udah bisa let go nih hal-hal yang kayak mengekang atau mengontrol kamu. Ada seseorang yang mungkin ya bakalan mengontrol kamu, tapi kamu kayak menjauh dari orang itu. Nggak mau kok nih orang kayaknya ngatur-ngatur terus ya, bukan donatur tapi ngatur-ngatur terus ya. Dia tuh kayak membayang-bayangi kamu terus, tapi kamu tahu mungkin orang ini nih kayak mengambil manfaat dari kamu. Akhirnya kamu menjauh dari orang itu, perlahan tapi pasti ya, kamu bakalan let go. Dan buat kalian yang punya masalah sama keluarga, ini bakalan selesai masalahnya, atau kamu udah bisa healing dari masalah itu. Misalnya kamu mengalami luka batin, atau ada rasa sakit hati, itu tentang family issue, tapi mungkin dalam waktu dekat kamu udah bisa melepaskan, release your energy, lebih clear dan bisa healing ya, atau kamu bisa memaafkan keluarga, orang tua atau siapapun family kamu yang udah bikin kamu sakit hati atau terluka ya. Dalam waktu dekat ada seseorang yang flirtingin kamu, cari perhatian kamu kayak shock, kaget nih orang ada apa ya, kok tiba-tiba datang, tiba-tiba hadir ya kan, gak diundang kok, kayak pengen banget gitu ngambil perhatian kamu ya. Orang ini nih ngerasa pengen tahu tentang kamu, kepo, dan ngerasa ada chemistry gitu loh sama kamu. Jadi kayak orang ini pengen hubungannya atau kedekatannya sama kamu tetap berlanjut ya. Orang ini cari-cari tahu tentang kamu sih. Kamu sempet kayak notice nih orang ada apa ya gitu ya. Dalam waktu dekat kamu menjadi seseorang yang memang pantas untuk dicintai. Banyak orang-orang yang ngerasa ini nih kamu tuh memang seseorang yang loveable ya. Banyak orang yang ketarik energinya ke kamu, ketarik mencari tahu tentang kamu, dan mereka juga ya menarik perhatian kamu juga sih. Tapi yang mereka mau bilang adalah kamu tuh pantas dicintai, pantas dihargai. Karena kan tadi ada energi yang aku lihatnya kalian tuh lebih bisa self love ya. Jadi kalau seseorang yang udah tahu cara mencintai dirinya sendiri itu pasti kelihatan banget dari luar. Seseorang yang baik ke dirinya sendiri dan nggak mau disemena-menain ya. Kamu mau disemena-menain, kamu orang-orang nge-treat itu seenak-enaknya, dan akhirnya kamu akan menarik energi-energi di frekuensi yang sama. Kamu bakal menarik orang-orang yang bisa menghargai kamu juga, automatically ya, otomatis bakalan kayak gitu. Nah, seseorang kan dari masa lalu nih, dari past life, mungkin bakalan hadir dan bakalan
menarik perhatian kamu lagi pas live relationship nih, seseorang yang udah kamu kenal, udah kamu tahu sebelumnya, dia bakal menarik perhatian kamu lagi atau memenangkan hati kamu lagi, bakal mencuri hati kamu lagi nih, dia bakal berusaha. Tapi beberapa dari kalian juga ini terpancing, dia datang terus terpancing. Ya mungkin kamu merespon, menanggapi, atau kamu kepo, penasaran, apa sih, pengen ngapain sih orang ini gitu ya. Intinya ada seseorang sih yang mencoba menarik perhatian kamu, dan beberapa dari kalian terpancing, entah penasaran, menanggapi, atau apa ya. Intuisi kamu dalam waktu dekat tuh, kan aku bilang kamu tuh energinya kayak lagi pengen diperhatiin, pengennya dimanja, dan ngerasa ada sebuah ikatan sama seseorang nih. Ada seseorang yang berharap ke kamu, tapi ada juga beberapa kalian yang berharap sama seseorang. Dan apalagi ya, mungkin kalian bakalan terhubung atau terkoneksi sama seseorang yang sifatnya masih kayak anak-anak, masih childish ya. Coba kita lihat lagi. Ini udah belum sih tadi dipakai? Kayaknya belum deh. Intuisi kamu dalam waktu dekat. Kamu nih mungkin bakal ngerasa sedih, capek, atau lelah, anxiety bisa juga ya, atau ngerasa burnout sama aktivitas yang kamu kerjakan. Tapi nanti kamu bakalan dapat support dari seseorang atau dari orang sekitar lah. Pokoknya kamu bakal dapat support. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa stuck, sedih, galau tentang aktivitas atau pekerjaan atau daily life kamu, ini kamu bakalan dikasih support, bakalan bangkit sih kayaknya. Ya, atau bisa juga ada seseorang yang datang minta support kamu, tapi aku ngerasanya kalian sih yang bakalan disupport. Nah, dalam waktu dekat kamu udah bisa nih menjaga pola makan, atau bisa juga kalian makannya lebih teratur, atau banyak dari kalian yang udah mulai makan makanan sehat ya, healthy lifestyle, bisa healthy food, bisa ya, jadi kayak lebih memperhatikan nutrisi, gizi, dan makan makanan yang lebih sehat sih. Good, aku juga kayak gitu nih. Akhir-akhir ini lebih memperhatikan makanan. Pola makan sih udah bisa ya, kayak makan teratur, tapi sekarang lebih fokus ke makan makanan yang lebih sehat ya. Jadi diet, tapi dietnya itu bukan buat diet kurus, tapi diet untuk makanan yang lebih sehat. Jadi menghindari makanan yang kayak tepung-tepungan, terus lebih banyak makan sayur, terus juga menghindari makanan-makanan yang nggak sehat ya. Jadi badannya juga kurus, tapi kurusnya itu kurus sehat, bukan kurus yang kurus banget diet gitu ya. Pasti kalian paham. Itu bagus juga sih kayak gitu. Buat kalian yang belum coba deh. Sebenarnya aku pengen coba eat clean sih, tapi agak susah ya. Eat clean tuh harus bener-bener clean banget tuh susah. Jatuhnya kalau eat clean banget tuh paling jatuhnya makannya tuh sayuran sama air putih. Bakalan ninggalin dairy, milk, susu. Terus bakalan ninggalin coffee juga, dan itu susah banget kalau eat clean kayak gitu. Tapi kalau yang bisa sih bagus ya kayak gitu, dan itu bakalan berdampak buat hidup kalian ke depannya. Kelihatan nanti dari wajah tuh, ini aku sharing sedikit ya, nanti kelihatan kalau eat clean tuh dari wajah tuh kalian tampak bersinar, bersih, terus nggak ada jerawat, bakalan mulus wajahnya juga, sekalipun nggak yang putih wajah kita, tapi tuh cerah ya. Kulitnya juga mulus, terus lampi gitu, pokoknya bagus deh. Jadi semuanya itu sebenarnya dimulai dari apa yang kita makan ya. You are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Itu secara otomatis pasti berdampak ke wajah, ke tubuh gitu ya. Coba-coba kalian mulai sekarang tuh searching makanan apa aja sih yang bagus dan yang lebih baik dihindari ya. Karena juga sebenarnya penyakit itu berawal dari apa yang kamu makan. Apalagi yang suka sakit MAS, sakit GERD, itu diperhatiin makan-makannya. Hindarin yang makanan pedas, spicy, asam, santan, kayak gitu-gitu tuh dihindarin. Kalau udah makannya makanan yang bersih, itu clean, terus kalian bisa menjaga pikiran, itu pasti
kalian sehat sih. Ya. Jadi gitu ya guys ya. Ya, itu sedikit pencerahan tentang makanan. Boleh dong. Kita kan sharing apa aja di sini. Apa yang aku tahu itu baik dan positif ya. Why not? Kalian juga boleh tahu, dengerin. Jadi jangan cinta-cintaan mulu yang didengerin ya, Kak ya. Kalau cinta-cintaan mulu ya, terus misalnya ya yang dibahas cinta terus, tapi kalian tuh nggak memperhatikan diri kalian nih dalam-dalamnya. Jadi nanti ya seandainya misalnya anggaplah kita jelek karena pola makan misalnya, jadi gendut, tapi gendutnya tuh bukan gendut sehat, ngerti kan? Bukan gendut sehat, tapi gendutnya tuh yang kelihatan kayak orang penyakitan kayak gitu-gitu. Terus apapun yang kita lakuin, terus hidup kita bukan healthy lifestyle, kita hidupnya serampangan lah gitu ya, akhirnya berdampak buat diri kita. Terus nanti kita mikirin cinta-cintaan doang tapi nggak mikirin diri kita, dan itu juga nggak bagus. Siapa yang mau sama seseorang yang nggak mikirin dirinya sendiri, nggak cinta sama dirinya sendiri, terus gebetan atau mantan kamu atau pasangan kamu ada yang deketin, ada seseorang yang lebih baik dari kamu, gimana? Apa kamu nggak bakalan kalah, ya kan? Makanya semuanya harus dibenerin, itu diperbaiki ya, diimprove dari dalam diri kamu sendiri. Dan selain itu mengikuti ya. Dalam waktu dekat tuh, kamu bakalan ini nih, healing dari sesuatu nih. Ada sesuatu yang menginspirasi kamu, atau kamu udah bisa juga nih kayak berbagi apa yang kamu tahu, berbagi ilmu ke seseorang atau ke siapa aja. Bisa jadi kamu yang terinspirasi, bisa juga kamu yang menginspirasi. Atau dalam waktu dekat kamu tuh bakalan terhibur dengan kehadiran seseorang. Ya, manifestasi hal-hal yang kamu tulis lewat scripting mungkin, ya itu bakalan bisa terwujud juga. Buat kalian yang sering scripting itu, kalau bagus dan it works buat kamu, lakuin terus. Kalau aku sih kalau aku sih biasanya manifestasinya lebih ke ini sih ya, kata-kata itu gampang terwujudnya. Biasanya kalau manifestasi scripting itu aku buat yang jangka panjang ya, long term, kayak tahun ini aku mau ngapain, itu biasanya aku tulis. Tapi kalau cuma yang manifestasi yang receh-receh, yang aku pengen apa, biasanya aku tinggal ngomong aja sih. Dan itu bakalan kejadian juga. Alhamdulillah. Dalam waktu dekat bakal ada seseorang yang kayak kasih kamu support atau menguatkan kamu nih, atau dalam waktu dekat bisa aja kamu kayak butuh kekuatan, dan itu bakal kamu dapetin juga. Kamu lebih strong sih, kayak kamu belajar dari pengalaman sebelumnya, kamu juga jadi lebih berani, dan ada sesuatu yang bikin hati kamu tuh kayak tergerak. Ini apa nih? Kamu bakal dapat petunjuk, dan bakal ada sesuatu yang kayak melindungi kamu, bisa spirit guides, bisa seseorang atau siapapun, kamu merasa diprotek. Nah nih, your dreams become a reality kan, bener kan yang tadi aku bilang, bakal ada sesuatu yang terjadi, dan itu tuh hal-hal yang kamu inginkan, bisa sesuatu yang kamu doakan, yang kamu manifestasikan, dan itu akan terjadi ya. Ada amin, amin. Nah ini ada yang tentang keluarga juga nih. Keluarga kamu, bisa kamu lebih dekat sama mereka, atau banyak waktu luang yang kalian habiskan bareng keluarga. Atau bisa juga kamu lebih memperhatikan keluarga kamu. Kayak your family is number one for you. Ya. Oke, itu aja. Kayaknya sudah cukup lama. Thank you gengs for watching. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakal kasih zodiak ya. Mungkin kalian perlu clue siapa-siapa aja yang hadir atau terkait dalam waktu dekat ini. Ya, siapa kira-kira? Tadi kan ada orang-orang tuh ya, mungkin kalian kepo. Ada zodiak Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Virgo, Aries, Scorpio, Sagittarius, dan Gemini. Inisial hurufnya dia. Inisial hurufnya dia, seseorang atau mereka yang akan hadir dalam waktu dekat ya. Ada W, O, H, Q, T, R, Y, V, X, N, F, K, C, D, dan M. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.